Hai, para pengusaha bisnis keluarga, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas topik isu nepotisme di dalam bisnis keluarga. Faktor chemistry perihal anak emas itu adalah biasa dalam bisnis keluarga. Tantangannya adalah bagaimana menanganinya sehingga tidak menjadi konflik saja. Banyak perusahaan ya sewaktu masih dipimpin oleh sang founder menunjukkan kinerja yang hebat. Tapi begitu terjadi regenerasi, mulai kelihatan perusahaan itu stagnan bahkan menurun. Biasa ini itu terjadi karena ketidakakuran di dalam urusan internal perusahaan tersebut. Yang paling ruwet adalah perasaan tidak adil atas pembagian tanggung jawab ataupun harta warisan di antara saudara yang bergabung di perusahaan tersebut. Hal tersebut bisa diantisipasi secara awal kalau sang founder melakukan succession planning yang terencana dengan baik dan dilakukan step by step. Sementara unsur lebih senang ke anak satu dibanding anak yang lain itu bisa saja terjadi karena secara manusiawi memang ada kecocokan chemistry antar manusia tersebut. Ada anak yang bisa mengambil hati orang tuanya karena bisa membaca kesenangan orang tua dan juga mahir menjalin komunikasi yang baik dibanding anak yang sifatnya cuek saja dan tidak mahir komunikasi. Memang komunikasi itu penting dalam hal kepemimpinan, tapi juga banyak faktor yang menjadi pertimbangan dalam regenerasi tersebut. Nah, untuk secara awal melakukan perencanaan suksesi yang baik, sang founder harus menjelaskan kebijakan perusahaan keluarga tersebut secara terbuka dalam diskusi keluarga. Misalnya ada yang menganut bahwa anak perempuan tidak akan mewariskan bisnis keluarga tersebut dan hanya akan kebagian dari harta bergerak saja. Sehingga dari awal sang anak perempuan sudah sadar bahwa walaupun dia bekerja di perusahaan keluarga, pintu untuk menjadi pewaris bisnis keluarga tersebut sudah tertutup. Kemudian sang founder harus bisa membagi tugas yang berbeda ke anak-anaknya sesuai talenta dan passion mereka. Kemudian ada sistem yang bisa memantau kinerja mereka dalam menjalankan tugas-tugas tersebut. Karena walaupun sang anak emas disukai, tetapi ternyata dalam perjalanan di dalam menjalankan tugas perusahaan tersebut tidak menunjukkan keseriusan, apalagi tanggung jawab dalam menjalankan tugas sehari-hari. Ini harus menjadi unsur pertimbangan serius dalam hal regenerasi tersebut. Baru melalui pengamatan dan penilaian rekam jejak yang solid, sang founder menentukan siapa yang sewajarnya menempati sebagai nahkoda perusahaan tersebut untuk masa depan. Sementara soal pembagian harta warisan itu harus dipisahkan dengan kemampuan memimpin perusahaan tersebut. Untuk hal yang lebih detail, bisa didiskusikan dengan seorang coach yang berpengalaman sehingga bisa membantu memetakan langkah-langkah regenerasi lebih lanjut. Demikian tips untuk sesi ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Dalam 16 tahun sebagai senior coach di Action Coach, saya telah menulis buku khusus mengenai family business. It's easy running a family business. Bagi yang tertarik untuk mengetahui bagaimana seluk-beluk menjalankan bisnis keluarga tersebut, bisa simak buku ini lewat toko Gramedia atau pesan langsung ke saya WhatsApp 081 687 3826 081 687 3826. Thank you. See you then. Bye.